Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Fayad. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang menjelaskan tentang KAP dan KJA. Nah, di sini saya juga akan membahas tentang pendapatan mereka dari mana saja paling besar. Terus juga saya membahas tadi perbandingan KAP versus Big Four. Terus juga saya akan membahas tentang isu-isu dan tren terpenting yang ada dalam jasa akuntansi. Nah, maka kalau kalian penasaran, simak video ini sampai habis. Nah, baiklah, yang pertama yang akan menjadi pembahasan yang pertama itu tentang perbedaan KAP versus KJA. Nah, bayangkan tuh, dunia akuntan itu seperti dunia superhero. Ada yang punya semua kekuatan seperti Avengers, dan ada juga yang spesialis kayak ninja bayangan. Nah, kalau di Indonesia kita punya dua jenis hero, yaitu KAP dan KJA. Nah, apa sih yang membedakan dari dua ini? Nah, bayangkan saja, KAP itu atau kantor akuntan publik itu seperti Avengers-nya dunia akuntansi. Yang mana KAP itu bisa ngapain aja. Mau audit laporan keuangan segede perusahaan Tony Stark juga bisa. Mau bantu Tony Stark ngatur pajak supaya nggak kena denda juga bisa. Atau mau konsultasi merger kayak Disney beli Marvel, udah pasti bisa banget. Nah, jadi KAP itu dia tuh punya dua senjata andal. Yang pertama tuh ada jasa assurance, yang mana jasa assurance itu seperti detektif yang cek laporan keuangannya, apakah ini benaran atau enggak, apakah hari yang disembunyikan atau tidak gitu. Nah, sedangkan jasa yang kedua dari KAP itu adalah jasa non assurance. Jasa non assurance ini seperti konsultasi pajak gitu, kayak ibaratnya seperti ini, kayak konsultasi strategi biar pajak kita tuh efisien dan bisnis kita tuh tidak ngebut. Nah, selanjutnya KJA. KJA itu apa sih? Kalau KJA itu ibaratnya tuh seperti ninja bayangan atau the specialist. Kalau KJA itu dia tuh seperti ninja yang jago di belakang layar. Mereka nggak boleh audit, tapi jago banget di perencanaan pajak. Ibaratnya seperti ninja yang bikin perusahaan siluman di mata pajak, tapi yang legal ya, bukan yang ngibulin. Nah, sedangkan yang kedua itu ibaratnya selain perencanaan pajak, mereka tuh punya valuasi bisnis. Misalnya, kalau kita mau jual startup, mereka tuh bisa bantu hitung. Misalnya nih, ini harganya segini, jangan mau bayar di murah gitu. Nah, selanjutnya, kalau kalian nih masih bingung apa sih yang membedakan antara KJA sama KAP. Nah, ibaratnya seperti ini. KJA itu seperti warung kopi langganan, yang mana murah, cepat, spesialis gitu. Yang mana dia tuh biasanya hanya berapa jenis doang gitu, seperti kopi hitam, seperti jasa pajak atau akuntansi dasar. Sedangkan KAP itu ibaratnya seperti cafe premium. Kita bisa pesan kopi, makanan, bahkan meeting bisnis seperti audit atau konsultasi lengkap. Nah, kalian sudah paham kan sekarang apa yang membedakan dari dua hal ini? Selanjutnya, saya akan membahas dari top 3 jasa paling laris di tahun 2014. Nah, di sini kalian bisa lihat dari data yang sudah saya tampilkan, ini merupakan survei dari 77 KAP yang mana ditemukan 3 jasa yang paling booming banget. Yang pertama ada international tax atau pajak internasional. Bayangkan Netflix yang operasinya di ratusan negara. Nah, ada KAP seperti PwC itu bisa banget bantu mereka mainin aturan pajak biar nggak bisa kena double tax. Dan yang kedua itu ada business valuation. Nah, business valuation ini adalah penilaian bisnis. Ibaratnya seperti waktu Goto merger dengan Tokopedia, mereka panggil KAP nih buat nentuin berapa harga perusahaan mereka, berapa yang mereka mau jual, apakah 1 triliun atau 50 triliun. Nah, sedangkan yang ketiga ada state and local tax atau pajak daerah. Nah, ini ibaratnya KAP lokal yang jago banget ngatur ini tuh. Contohnya Starbucks di Jakarta dibandingkan
Starbucks yang di Bandung, yang mana nih mereka tuh kena pajak yang berbeda dan mereka butuh juru selamat biar nggak kebanyakan bayar. Apa sih perbedaan dari Big Four dengan KAP lainnya? Apa sih strategi mereka? Nah, jadi Big Four seperti Deloitte, PwC, Ernst Young, maupun KPMG itu seperti tim elit yang punya senjata yang lengkap. Mereka itu unggul di semua lini seperti audit, pajak, dan konsultasi. Contohnya itu seperti Deloitte yang mana 46% pendapatan mereka itu dari konsultasi, lebih besar daripada audit atau jasa audit mereka. Sementara KAP lain seperti BDO atau Grant Thornton ibarat itu tim spesialis, yang mana BDO itu hanya mengandalkan audit sebesar 60% dari pendapatan mereka, sementara Grant Thornton lebih seimbang antara audit dan pajak. Nah, jadi apa sih perbedaan kunci mereka? Big Four itu punya jaringan global dan brand yang kuat untuk proyek besar seperti merger dan akuisisi perusahaan multinasional. Sedangkan KB lainnya itu lebih fokus pada hal seperti menaikkan kelas UKM atau jadi ahli di industri spesifik seperti teknologi. Big Four itu bisa tarik fee selangit untuk konsultasi mereka, sementara KB lain lebih sering bersaing di harga untuk audit. Nah, jadi kenapa konsultasi itu lebih menguntungkan? Karena fee untuk jasa konsultasi itu bisa 10 kali lipat lebih besar dari jasa audit. Misalnya, jasa audit laporan keuangan itu setahun cuma bisa dapat 500 juta, sedangkan jasa untuk akuisisi perusahaan itu bisa saja tembus 5 miliar. Makanya, banyak KAP sekarang lebih gencar promosikan jasa konsultasi mereka. Walaupun demikian, banyak orang yang pengen jadi akuntan, tapi ada nih permasalahan yang sangat jadi isu yang sangat penting dan sangat viral karena adanya teknologi AI. Jadi teknologi AI itu seperti software itu udah bisa bantu analisis data, tapi manusia tetap dibutuhkan untuk mempertimbangkan yang lebih kompleks atau analisis yang mendalam. Nah, dan permasalahan yang kedua itu ada konsultasi ESG. Perusahaan sekarang tuh butuh bantuan untuk pelaporan kelanjutan dan lingkungan. Makanya kita itu sebagai akuntan tidak hanya perlu jago hitung-hitungan, tapi juga harus paham nih teknologi dan isu-isu lingkungan ataupun isu politik yang ada di sekitar yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan maupun aspek bisnis kita. Selanjutnya tentang independensi auditor dalam jasa non-audit. Nah, seperti yang kalian ketahui, industri akuntan publik itu menghadapi dilema besar seperti KAP memberikan jasa non-audit seperti konsultasi pajak atau pembukuan kepada klien mereka. Nah, jadi konflik kepentingan itu bisa muncul ketika fee konsultasi yang menggiurkan bisa 10 kali lipat dari fee audit, yang mana ini akan mengancam objektivitas auditor. Contoh nyatanya seperti kasus Endrop pada tahun 2021 atau Wirecard pada tahun 2020 yang membuktikan betapa bahayanya praktik ini. Arthur Andersen juga kolaps karena mengabaikan fraud, sementara Ernst Young gagal mendeteksi kecurangan sebesar 1,9 miliar euro akibat kedekatan dengan klien. Nah, jadi untuk mencegah hal ini, bursa saham seperti London Stock Exchange atau LSEG membagi jasa non-audit dalam 3 kategori. Yang pertama itu ada zona seperti lampu hijau. Nah, ibaratnya itu seperti lampu merah, ada lampu merah, ada lampu hijau, dan ada lampu kuning. Nah, jadi yang pertama itu ada zona hijau yang artinya langsung gas aja. Ibaratnya itu diperbolehkan seperti audit laporan keuangan atau bantu due diligence waktu perusahaan mau merger. Ibaratnya
ini jasa yang aman-aman aja, kayak kita mau beli kopi ke warung langganan dan tidak ada konflik yang terjadi di situ. Nah, yang kedua itu ada zona kuning. Artinya itu adalah hati-hati dan kita itu seperti zona abu-abu. Boleh, tapi harus lapor dulu ke komite audit. Kayak membuat SIM, harus tes dulu biar nggak bahaya. Contoh jasanya itu seperti konsultasi pajak dan jasa hukum. Nah, dari yang paling bahaya itu adalah zona merah. Artinya adalah itu tidak boleh dilakukan. Ya ibaratnya haram. Seperti kita ngerjain PR temen, terus kamu sendiri yang nilai, itu namanya curang. KAP yang nekat itu bisa kena denda atau dicabut izinnya. Contoh jasanya itu seperti jasa bikin pembukuan klien, rekrut CEO buat klien, atau desain software akuntansi buat mereka sendiri. Nah, jadi gampang kan bedainnya. Kalau kamu pebisnis, pastiin KAP kita itu gak langgar aturan ini. Kalau kamu akuntan, jangan korbankan reputasi demi fee yang gede.